Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bahas tentang seni tari, kita sebelumnya akan bahas deskripsinya. Ada beberapa deskripsi, yang pertama dari KBBI, ada dari Hawkins, ada dari Pak Sudarsono, dan ada juga dari Pak Surya Diningrat. Nah, tapi intinya dari semua deskripsi ini, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak tubuh, kemudian diperhalus atau diperindah, yang disebutnya estetika, kemudian diiringi oleh musik atau bunyi-bunyian. Nah, itu deskripsinya. Kemudian kita ke jenis tari. Baik, jenis tari yang pertama, ini ada tari tradisional. Kita bahasnya jenis tari yang berkembang di Indonesia ya. Jenis tari yang pertama adalah tradisional. Nah, tari tradisional ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada tari primitif, kemudian ada tari kerakyatan atau tari rakyat, selanjutnya ada tari klasik, dan yang terakhir adalah tari kreasi baru. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu tentang tari tradisional, jadi nanti materinya bisa di-screenshot atau boleh dicatat. Selanjutnya ada tari, nah ini tari modern, K-pop ya, breakdance dan lain-lain, itu nanti masuk jenisnya ke situ. Kemudian jenis tari yang terakhir adalah tari kontemporer. Nah ini jika dilihat dari gambar-gambarnya, siswa pasti udah bisa membedakan ya. Oke, kita perjelas lagi, kita bahas tentang seni tari tradisional. Tari tradisional, tadi jenisnya yang pertama kita bahas dulu tari primitif. Tari primitif, pengertiannya adalah tari yang berkembang di ruang lingkup masyarakat primitif yang belum memiliki peradaban. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya ini, kalau di Indonesia itu ada di mana? Ada di Papua. Di Papua itu banyak tari-tarian primitif. Nah, bisa dilihat kalau primitif itu seperti apa, pakaiannya yang minim atau less pakaian ya. Kemudian ada lagi di Kalimantan, namanya tari hudok. Nah, ini muncul sebelum prasejarah ya, maksudnya sejarah itu kan setelah dikenal tulisan, berarti tari-tarian ini berkembang sebelum kita menemukan tulisan. Nah, ciri-cirinya diantaranya gerak berulang dan diiringi dengan musik yang sangat sederhana berupa hentakan kaki, tepuk tangan, simbol suara, gerak-gerak yang lainnya ya. Ini maksudnya adalah musik internal. Kemudian tujuannya, gerakannya biasanya menirukan gerak binatang. Kemudian ada instrumennya sangat sederhana, hanya dipukul secara tetap bahkan tanpa memperhatikan dinamika. Nah, biasanya ini dari genderang, kalau di Papua namanya tifa, kemudian ada semacam trompet sangkakala seperti itu ya, dan menghasilkan bunyi-bunyi. Nah, selanjutnya tata rias. Nah, tata riasnya seperti apa? Tata riasnya sederhana, bahkan bisa berakulturasi dengan alam sekitar. Artinya itu kayak mimikri ya. Dia badannya diolesi dengan lumpur, semacam lumpur ya, kemudian ada semacam batu putih ya, itu nanti dihaluskan, kemudian ditambahkan air, dioles-oleskan ke tubuh seperti itu, jadi biar menyamarkan diri. Selanjutnya, nah, tarian ini bersifat sakral karena untuk upacara keagamaan. Nah, tarian ini biasanya dilaksanakan ketika menjelang berburu. Nah, ini artinya mereka kayak minta izin ke alam. Kalau mereka itu mau berburu atau minta izin ke nenek moyang. Mereka kan pahamnya animisme dan dinamisme ya. Jadi mereka sebenarnya belum mengenal agama. Intinya bukan agama sih, kayak ritual ya. Ritual itu bisa jadi untuk upacara perkawinan. Perkawinannya kan bukan seperti perkawinan dalam Islam ya. Mereka perkawinannya mungkin dengan gerakan tari aja mereka udah dianggap sah sebagai suami istri seperti itu. Upacara bakar batu. Ya, yang mengingat kematian, tentang nenek moyang dan lain-lain ya, itu sifat sakralnya di situ. Kemudian tarian primitif tumbuh dan berkembang pada masyarakat sejak zaman prasejarah ya. Ya, yang kehidupan pada zaman prasejarah waktu itu mereka masih nomaden atau berpindah-pindah. Ya, mereka hanya menggantungkan dari
kondisi alam. Alam menghasilkan apa? Nah, mereka mendatangi tempat itu. Kalau tempat yang mereka pakai sudah tidak menghasilkan sesuatu, misalnya itu sudah habis, misalnya ubinya semuanya udah dihabisin, dimakan semua, mereka akan pindah mencari tempat yang baru. Ya, untuk mencari sumber makanan. Kemudian yang ketujuh, tarian primitif dasar geraknya adalah maksud dan kehendak hati dan pernyataan kolektif. Intinya ini adalah gerakan-gerakan yang kurang lebih mereka sebenarnya saling meniru satu sama lain dan tidak ada kesepakatan gerakan seperti apa. Mereka hanya mengikuti aliran ini aja ya, keinginannya dia mau gerak seperti apa kemudian ditirukan dengan yang lainnya. Selanjutnya, atribut pakaian. Nah, biasanya kalau tari primitif ini ciri-cirinya banyak menggunakan properti dari alam. Contohnya adalah bulu-buluan dan daun-daunan. Nah, selanjutnya ada formasi. Formasi pada tarian primitif ini biasanya adalah membentuk lingkaran mengitari api unggun. Ini seperti bentuk ritual ya. Kalau kalian lagi camping, kemah itu kalau kalian ikut nari-nari mengitari api unggun itu berarti kalian primitif. Selanjutnya ada 3 jenis tari primitif. Ya, yang pertama adalah tari religius. Adalah tari yang dipergunakan sebagai sarana upacara. Contohnya itu ya tadi. Dalam rangka pemujaan kepada roh nenek moyang atau misalnya memohon hujan, kesuburan, kalau mereka lagi mau tanam, dan lain-lainnya itu religi. Kemudian tari dramatik. Nah, ini menggambarkan peristiwa dalam kehidupan mereka. Misalnya tari perang. Nah, tari perang itu banyak di Papua ya, suku Dani. Kebanyakan suku-suku di Papua itu mereka menyelesaikan masalah dengan cara perang. Walaupun mereka rebutan seorang wanita ibaratnya ya, mereka menyelesaikan masalahnya itu dengan cara perang. Mereka berperang sampai ada 1 orang yang mati. Nah, 1 orang yang mati itu misalnya kubunya siapa? Nah, kubunya itu dianggap kalah. Nah, kalau udah kalah, pasti mereka dendam dan balik saling menyerang satu sama lain. Makanya nggak pernah kelar. Tapi alhamdulillah sekarang kayaknya berkat adanya pemerintahan kita yang turun tangan ya. Ada banyak polisi, brimob dan lain-lain. Akhirnya mereka membentuk sebuah festival ya, festival kayak tari perang gitu di Lembah Baliem. Jadi mereka akhirnya mengundang tokoh suku, tiap suku, masing-masing suku untuk berdamai. Nah, akhirnya dengan festival itu mereka akhirnya bisa berdamai. Sudah meminimalisir kekacauan akibat peperangan. Selanjutnya yang ketiga ada tari imitatif. Maksudnya apa? Tarian ini diciptakan dengan meniru alam. Nah, gerakan-gerakannya itu tujuannya biasanya gerakannya menirukan gerak binatang. Contohnya menirukan gerakan babi, menirukan gerakan burung, dan lainnya. Nah, itu ya. Kemudian kita bahas tari tradisional yang kedua, yaitu tari kerakyatan atau kita bisa disebut dengan tari rakyat. Tari rakyat ini, nama lainnya adalah tari folk klasik. Tari rakyat merupakan tarian tradisional yang diciptakan dan lahir di kebudayaan masyarakat lokal. Nah, kehidupannya mereka berkembang setelah zaman primitif ya. Jadi mereka kalau tari kerakyatan itu sudah mengenal sistem feodal atau kerajaan. Nah, tarian ini muncul di tengah-tengah masyarakat biasa, bukan di tengah-tengah keraton atau di kerajaan. Ciri-cirinya seperti apa? Nuansanya sosial, merujuk pada adat dan kebiasaan masyarakat. Memiliki gerak, rias, dan kostum yang sederhana. Artinya mereka sudah mulai berhias dan memiliki kostum. Nah, kemudian yang ketiga mempunyai ciri khas nilai magis yang kuat. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah kuda lumping. Mereka bisa makan beling atau makan bara seperti itu ya. Mereka punya backingan jin dan lain-lain mungkin. Ya, itu nilai magisnya yang kuat. Selanjutnya sebagian tarian berfungsi sebagai hiburan. Contohnya apa yang hiburan? Contohnya misalnya tari jaipong. Itu kenapa dianggap hiburan? Tari rakyat ini dulu ceritanya, kalau misalnya para petani atau para nelayan gitu, seharian udah sibuk bekerja, mencangkul, menanam, menjala, menjaring ikan, dan lain-lain. Ketika mereka udah mulai beristirahat, lelah, mereka malah justru berkumpul dengan
masyarakat yang lainnya dengan tetangga-tetangganya. Nah, mereka berkumpul di suatu tempat, misalnya di balai desa atau balai apa gitu. Mereka di sana menari-nari dan ya mungkin bisa jadi mereka mabuk dan lain-lainnya, itu tapi cerita zaman dahulu ya. Nah, kemudian sebagian lainnya berfungsi sebagai ritual adat tertentu. Nah, misalnya ini adalah contohnya tari lengger. Tari lengger kemarin itu adalah fungsinya untuk persembahan terhadap Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Dewi Sri ini adalah Dewi Padi. Jadi padi itu melambangkan kesuburan. Jadi tari lengger itu persembahan untuk Dewi Sri. Nah, akhirnya selain untuk pemujaan Dewi Sri, akhirnya tari lengger itu juga digunakan sebagai hiburan. Pada zaman-zaman sekarang digunakan sebagai hiburan. Banyak orang-orang yang berkumpul menonton kemudian nyawer, ngasih duit, ya kayak ngamen gitu. Selanjutnya, nah beberapa contoh tari tradisional ya, tadi udah beberapa disebutkan. Contohnya lengger, tayub, orek-orek, tari piring, joget, dan lain-lainnya. Kebanyakan tari rakyat ini kalau sifatnya yang hiburan ini, penarinya itu mereka gerakannya lincah, genit, dan merayu. Nah, contohnya kan udah jelas banget tuh kayak tari lengger, tari jaipong, tari topeng yang gerakan-gerakannya menggoda ya, seperti itu. Nah, tapi itu kan itu zaman dahulu banget. Kalau sekarang dilihatnya hanya sebagai bentuk seni. Nah, kecuali memang masih ada masyarakat lokal yang menganggap itu benar-benar bisa jadi yang macam-macam ya. Oke, kita cut aja yang itu. Kita lanjut ke tari tradisional selanjutnya adalah tari klasik. Tari klasik ini adalah tarian yang lahir di lingkungan keraton atau kerajaan. Hidup berkembang pada zaman feodalisme atau zaman kerajaan. Dan diwariskan secara turun-temurun pada kalangan bangsawan. Ciri-cirinya. Nah, ciri khasnya mereka berpegang teguh terhadap aturan tertentu. Artinya gerakannya itu udah ada bakunya, udah ada aturannya. Gerakannya seperti apa, hitungannya seperti apa, setelah gerakan ini apa, itu semuanya udah ada aturannya dan nggak boleh nggak boleh dirubah. Itu namanya pakem. Ada aturan baku. Mereka nggak boleh merubah seenak hati. Kalau bisa dirubah seenak hati itu nantinya bukan tari klasik, tapi nanti jadi tari kreasi baru. Nah, itu tari klasik punya aturan baku. Kemudian gerakannya, riasan, kostum, iringannya pun juga mereka harus sesuai dengan apa yang sudah ada. Jadi tidak boleh dirubah. Karena ini warisan secara turun-temurun, apalagi di keraton, yang jelas ini aturan mainnya ini nggak boleh berubah. Seperti itu. Kemudian mempunyai nilai estetis yang tinggi dan makna yang dalam. Jelas ya, ini karena ini adalah tarian yang ada di lingkungan keraton. Tentu saja ini tarian yang memiliki makna yang dalam. Penciptanya pun juga bukan orang-orang sembarangan ya, tapi penciptanya itu adalah anggota kerajaan. Di antaranya ada contoh tarian yang menyambut tamu dan penarinya itu harus wanita muda yang masih suci, ibaratnya seperti itu, belum menikah dan belum ternoda. Itu ada yang harus seperti itu. Bahkan sebelum menari itu ada yang harus berpuasa dulu supaya gerakannya itu bisa lebih terkontrol. Intinya puasa kan dulu seperti itu. Mereka supaya ibaratnya kalau menari itu ada rohnya yang merasuki dia sampai dia gerakannya itu kadang di luar kesadarannya dia. Padahal kalau sekarang puasa itu kan intinya menahan hawa nafsu. Intinya sebenarnya di situ, supaya mereka gerakannya itu tidak terburu-buru dan lebih tenang. Nah, selanjutnya ciri-cirinya, penampilannya serba mewah, baik dari gerakan, riasan, sampai dengan kostum, jelas. Nah, kalau dilihat lagi ya, contohnya adalah tari bedaya atau tari gambyong yang ada di Kerajaan Yogyakarta. Udah jelas banget itu kostumnya, nuansanya nuansa emas, ya. Bahkan ada ini ya, hiasan yang ada di kepalanya itu, yang ada di jidatnya itu, namanya paes, paesnya paes ageng, dan itu ada hiasan garis-garis emasnya. Kemudian propertinya dan
gelang, kalung, dan segala macam, yaitu warnanya emas. Nah, karena emas itu melambangkan keagungan, jadinya itu sesuai dengan citra kerajaan atau citra keraton. Selanjutnya contohnya ya, itu ada banyak sekali, bisa dilihat ada tari bedaya, tari serimpi, lawung ageng, lawung alit, gatot kaca gandrung, dan lain-lain. Selanjutnya ada tari tradisional yang terakhir adalah tari kreasi baru. Nah, ini tadi udah dijelaskan, tari kreasi baru adalah tarian klasik yang diaransemen dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap dengan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, tari kreasi baru ini biasanya diciptakan oleh tokoh-tokoh tari atau seniman tari. Jadi juga bukan orang yang sembarangan saja, tapi adalah orang yang memang diakui oleh misalnya kerajaan atau masyarakat bahwa dia memang masternya tari ya gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya terbentuk dari jenis tari tradisional yang diinovasikan. Ya, ada perubahan dalam bentuk gerakan, musik, dan lain-lain. Terdapat inovasi gerakan, tata rias, alat pengiring, dan lagu pengiring. Nah, kalau dilihat tadi di gambarnya, ada ini tari tradisional bener, cuman misalnya propertinya ditambahkan dengan topi yang modern atau ditambahkan dengan caping. Caping itu kayak topinya Pak Tani yang buat ke sawah itu ya. Jadi ada penambahan unsur tertentu, sudah tidak murni lagi. Kemudian properti yang digunakan lebih modern, benar tadi yang sudah dibahas. Selanjutnya contohnya ya, ini ada tari kupu-kupu, tari merak, tari rorong igel, tari ongkek manis, dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya karya-karyanya Pak Bagong Kussudiharjo. Bagong Kussudiharjo ini adalah dia seniman ya, sebenarnya bukan hanya seniman tari saja, tapi dia juga seniman seni rupa, seniman tari juga. Dan anaknya ini adalah Pak Butet Kertarajasa. Kalau kalian tahu Pak Butet Kertarajasa itu yang dia di Sentilan-Sentilun. Kalau kurang tahu lagi, dia juga tokoh teater ya. Beliau udah main beberapa film juga, udah terkenal lah. Nah, ini kemudian kita lanjut ke tari modern. Tari modern adalah suatu perkembangan nyata dari seni tarian di dunia. Nah, ini intinya tujuannya adalah sebatas hiburan dan mencari popularitas semata dengan memiliki skill yang dimiliki penari. Ciri-ciri tarian modern, garapannya kreatif, kemudian solidaritas dan kekompakan. Jelas ya, kalau tarian modern itu biasanya ada kayak adu keterampilan dan lain-lain. Nah, mereka biasanya berkelompok kemudian saling adu tari seperti itu. Nah, yang jelas mereka solidaritas dan kekompakannya itu memang benar-benar ini ya, per tiap grupnya itu mereka solid. Kemudian mereka mencari popularitas sementara. Nah, kemudian mereka terus mengalami perkembangan dan perubahan. Berikut ini contohnya. Ada hip hop, break dance, R&B, freestyle dance, ballroom dance, concert dance, robot dance. Nah, inilah ya, dan selain itu banyak perkembangan lainnya. Kemudian ada tari kontemporer. Ini tari kontemporer adalah jenis tarian terakhir. Nah, ini yang dimaksud tari kontemporer, mereka itu menjual konsep. Konsepnya yang dipaparkan oleh tari tersebut itu apa? Jelasnya ide tersebut mesti baru, aktual, dan kontekstual. Artinya dia mengkritisi dari isu-isu yang sedang tenar sekarang, lagi hot sekarang. Kemudian mereka mengekspresikan apa yang mereka tangkap dari informasi atau kejadian-kejadian sekarang dalam bentuk tarian. Nah, itu wujudnya sebagai inovatif ya. Dan dari sudut pandang masalah apapun. Jadi, misalnya kritisi tentang isu kemiskinan yang mulai melanda di negara kita. Nah, para penari ini biasanya mengkritisi bab-bab masalah sosial seperti ini dalam gerakan tari. Nah, contohnya tari yang ada di video ini, mereka mengekspresikan bagaimana mereka berebut terhadap sumber makanan ya. Jadi bisa dilihat dari gerakan-gerakannya.
tidak melulu gerakannya itu lambat atau cepat, tapi tergantung ya mereka mau menyampaikan penghayatan konsepnya itu seperti apa. Jadi intinya mereka itu menjual konsep. Kemudian ciri-cirinya, nah ada geraknya cenderung menentang kaidah-kaidah yang berlaku umum. Artinya dia lebih bebas daripada gerakan tari modern. Tari modern itu gerakannya udah bebas, udah baru banget ya dibandingkan dengan tari tradisional yang klasik seperti itu, yang harus sama banget dengan aturan-aturan yang udah ada dari dulu. Kalau tari kontemporer ini lebih bebas lagi, terserah dia mau bergerak seperti apa. Ya bahkan jalan aja itu mungkin bisa dibuat terseok-seok, itu terserah mereka. Bahkan lebih mungkin ke seperti adegan teatrikal ya, seperti teater. Bahkan mungkin bisa jadi seperti pantomim seperti itu. Tapi itu maksudnya ke tari ya, tari kontemporer. Karena mereka tanpa dialog, yang mereka tekankan adalah gerakannya, kemudian musiknya, dan juga penghayatannya. Itu adalah dasar yang harus dimiliki oleh seorang penari. Kemudian ekspresi yang dimunculkan adalah ekspresi pribadi, bukan ekspresi komunitas, atau etnis tertentu. Tidak bersifat kolektif. Jadi ini masing-masing penari mereka mengeluarkan baratnya unek-uneknya mereka, mengeluarkan ekspresi mereka berdasarkan interpretasi masing-masing. Jadi tiap penari itu punya persepsi masing-masing, bahkan dalam gerakannya itu mungkin bisa berbeda. Nah itu tari kontemporer karena bersifat lebih bebas. Kemudian sumber garapannya boleh bebas, namun sesuai dengan tema. Apakah bersumber dari tari-tari tradisi atau pencarian di studi tari. Seperti itu. Tapi harus sesuai tema ya. Pola iramanya ya, tidak selalu bersifat ritmis dan melodis. Malah sering lepas dari melodinya. Ya. Mereka kadang lepas dari ketukannya. Nah, naskah atau konsep ceritanya diungkapkan melalui karya tari tersebut mesti yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan yang kekinian. Jadi inti dari masalah yang mereka kritisi seperti tadi yang dijelaskan ya, Kak, misalnya tragedi buruh yang mereka demonstrasi kemana-mana itu berhubungan dengan masalah kemanusiaan yang kekinian. Jadi isu-isu masalah sosial. Kemudian musik dan tari tidak menyatu dalam satu pola irama. Nah, benar. Namun menyatu dalam suasana. Musik merupakan bagian dari cerita tarian atau konsep garapannya. Jadi musik juga sangat berperan penting dalam membawa suasana tarian. Ini lebih seperti ke teatrikal lagi, benar. Jadi musik itu benar-benar mempengaruhi tarian ini. Kemudian durasi atau waktu pertunjukannya apabila diulang selalu tidak konsisten. Kenapa? Nah, karena ya tergantung penarinya, sesuai mood penarinya. Ketika misalnya dia ada pentas hari ini dan hari besok dengan tarian yang sama, tapi selesainya berbeda waktu durasinya. Nah, itu semua tergantung dari mood si penarinya. Jadi terserah si penarinya, kan konsepnya bebas kalau tari kontemporer. Yang penting mereka menyampaikan perasaannya, penghayatannya sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Nah, barangkali ada gerakan yang agak berbeda atau penambahan-penambahan tertentu. Misalnya gerakan yang kemarin itu tiba-tiba aku merasa ingin menambahkan ini hari ini, nggak apa-apa yang seperti itu. Ya itu macam-macam tari, jenis-jenis tari. Kita sambung lagi ke bab selanjutnya. Kita bahas ke unsur seni tari. Unsur seni tari itu ada dua jenis, yaitu yang pertama unsur utama. Jenisnya ada wiraga, kemudian wirasa, selanjutnya wirama. Selanjutnya unsur yang kedua adalah unsur pendukungnya. Unsur pendukungnya itu ada musik iringan, kemudian kostum, properti, dan rias. Selanjutnya ada pola lantai, dan yang terakhir adalah ragam gerak. Kita bahas unsur utama seni tari. Wiraga, kata dasarnya dari raga, artinya adalah keterampilan menggerakkan badan. Jadi ini setiap penari harus memiliki kemampuan menggerakkan badan, itu disebutnya sebagai wiraga. Tariannya bukan hanya untuk menggerakkan badan biasa aja, tapi harus dengan
kesan yang indah. Orang lagi nyisir pun juga harus dikesankan dengan gerak tari yang indah. Jadi bukan hanya semata-mata misalnya kalau mengelap wajah, bukan hanya sebatas tangan menyapu seperti itu. Nah, tapi nanti tangannya harus diliupkan jadi lebih indah. Kemudian unsur yang kedua adalah wirama. Kata dasarnya adalah irama. Irama ini kaitannya dengan musik pengiring. Jadi gerakan tariannya itu harus menyatu dengan iringannya. Jadi wiraga, wirama ini juga sangat berkaitan. Gerakannya harus sesuai dengan iramanya. Nah, kemudian yang terakhir ada wirasa. Kata dasarnya rasa. Tarian hendaknya mampu menyampaikan sebuah perasaan yang ada di jiwa. Artinya gerakan harus indah, sesuai dengan irama, dan harus dihayati, bukan hanya sekedar bergerak saja. Yaitu ya, unsur utama seni tari. Nah, ketiganya ini, wiraga, wirama, wirasa, sangat berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini harus jadi dasar oleh penari, harus dimiliki. Selanjutnya ada unsur pendukung seni tari. Kita bahas tentang musik iringan. Nah, musik iringannya ini bukan hanya musik iringan sembarangan ya. Mungkin kalau iringan yang sembarangan bisa masuk ke ranah tari primitif. Mereka asal membunyikan barang-barang tertentu sampai itu terdengar meriah. Dan kalau musik iringan dalam tari, mereka punya standar-standar tertentu supaya musik ritmisnya itu cocok dengan gerakan tari tersebut. Sehingga menciptakan paduan indah antara musik dan gerakan tubuh. Nah, kemudian mungkin musik iringan kan udah ada jenisnya ya. Jenisnya ada 2. Itu musik internal dan musik eksternal. Kita bahas tentang musik iringan. Peran dan fungsi musik iringan tari. Yang pertama, jelas peran musik sebagai penyalur rangsangan. Maksudnya apa? Merangsang imajinasi penonton tentang cerita tari yang sedang ditampilkan. Ya, coba bayangkan kalau nggak ada musiknya. Yang jelas, musik itu sangat mempengaruhi penonton untuk berimajinasi tentang suasana-suasana tertentu. Selanjutnya, mendeskripsikan suasana dalam tarian. Ya, jelas ini kaitannya dengan fungsi yang pertama, merangsang imajinasi, kemudian mendeskripsikan suasana. Selanjutnya, fungsi musik sebagai pengatur gerakan tari. Nah, kalau gerakan tari, biasanya mereka menandai perubahan tari dari musik-musik tertentu. Ada hitungan-hitungan tertentu. Ada melodi tertentu yang dihafalkan, kemudian bisa merubah gerakan tari, berpindah dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Selanjutnya, membangkitkan emosional penonton. Udah jelas ya, ini sangat membawa suasana. Kemudian mengontrol ritme gerak. Nah, kadang tarian itu, misalnya tari Bali ya, udah jelas. Iringan musiknya cepat, kemudian tiba-tiba dinamikanya menjadi lambat. Itu mengontrol ritme gerak. Jadi, tarian itu antara gerakan badan dengan iramanya harus sesuai. Jadi, musik iringan mengikuti gerakan penari. Penari juga mengikuti musik iringan. Kemudian pembuka dan penutup tampilan. Nah, biasanya ini kalau misalnya dalam sebuah tarian, musik menghentak pada awal tarian. Kemudian menghentak lagi pada akhir tarian. Di tengah-tengah dia mungkin agak slow. Itu ketika masuk, biasanya musiknya lembut dulu, atau bisa jadi langsung menghentak, dak-dak-dak-dak, kemudian penari masuk, lembut lagi suaranya. Ketika tarian akan berakhir, kemudian musiknya semakin meninggi lagi intensitasnya. Jadi bisa dijadikan sebagai penanda pembukaan dan penutup tampilan. Itu dia musik iringan. Nah, ini ragam gerak tari. Nah, gerak tari ada 2 jenisnya ya, ada gerak tari dan gerak stilatif. Gerak tari ini adalah unsur utama pada tari yang jelas. Kalau bukan gerakan berarti bukan tari. Kemudian ada
Gerakan stilatif maksudnya apa? Gerak yang telah mengalami proses yang mengarah pada bentuk tari yang indah. Ini tadi Miss jelaskan kalau ada misalnya tarian tentang seorang wanita yang sedang bersolak atau berdandan. Gimana caranya membuat penonton itu memahami kalau dia sedang menyisir rambut, tapi gerakannya itu bukan hanya sekedar menggerai rambut kemudian menyisir jari-jarinya ke rambutnya. Nah, itu namanya gerak stilatif. Jadi bisa diindahkan maupun bisa dikurangi gerakannya. Kalau distorsi ini adalah pengurangan gerak yang terlalu banyak. Stilatif ini gerakan yang diindahkan. Itu. Kita lanjut lagi ke bab selanjutnya. Nah, kemudian rias dan kostum. Rias kostum ini fungsinya buat apa? Nah, yang jelas ini nanti akan fungsinya untuk memperdalam kesan atau suasana tarian yang ingin disampaikan. Misalnya tarian tentang Gatot Kaca Gandrung. Nah, Gatot Kaca itu seperti apa sih kostumnya? Kan itu ada semacam properti yang dipakai di punggungnya ya, semacam sayap seperti itu. Kemudian Gatot Kaca itu punya kumis yang tebal. Itu harus disesuaikan dengan tokohnya. Itu namanya rias tokoh. Rias tokoh ya, bukan rias jenis. Kalau rias jenis itu merias beda jenis kelamin. Misalnya seorang penari wanita itu menarikan tokoh pria, kemudian ditambahkan kumis, jambang, kemudian brewok dan lain-lainnya. Itu namanya rias jenis. Kalau rias tokoh misalnya yaitu tadi memerankan tokoh Gatot Kaca. Gatot Kaca itu riasannya seperti apa? Misalnya ditambahkan dengan kumis dan lain-lain. Kemudian merias Dewi Sinta. Dewi Sinta itu adalah sosok dewi yang cantik. Berarti tokohnya itu dibuat cantik, bukan kemudian dihancurkan dengan warna-warna yang jelek ya. Jadi riasannya itu harus sesuai dengan tokohnya. Kemudian ada lagi rias namanya rias fantasi. Misalnya tokoh tariannya itu adalah binatang, tari-tarian yang ada di hutan, binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, penarinya kan manusia, dia memerankan seekor harimau. Kemudian mukanya dibuat belang-belang seperti harimau, ini namanya rias fantasi. Atau misalnya kalau dalam teater, misalnya aktornya itu memerankan tokoh monster atau Hulk misalnya, itu juga jadi rias fantasi. Kemudian ada rias bangsa. Rias bangsa ini adalah rias yang merias penari atau tokoh atau aktor itu menjadi beda etnis. Misalnya orang Jawa menarikan tarian dari Cina. Nah, itu contoh-contoh rias. Nah, kemudian kita masuk ke pola lantai atau blocking. Tarian akan terlihat lebih berseni jika pola lantainya juga indah. Nah, pola lantai ini adalah garis yang dilalui oleh penari. Jadi setiap formasi itu ada polanya. Polanya contohnya adalah pola vertikal. Pola vertikal itu penarinya lurus, berbaris lurus ke depan. Kemudian kalau ada pola lantai horizontal, itu penarinya berbaris lurus ke samping kanan dan samping kiri. Contohnya adalah tari saman, itu pola lantainya horizontal. Kemudian ada pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal itu udah tau lah. Diagonal itu membentuk X ya, bisa jadi, atau cuman garis miring saja. Nah, contohnya tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya ini membentuk huruf V. Itu seperti segitiga. Nah, itu namanya pola lantai diagonal. Kemudian ada pola lantai yang terakhir, itu adalah pola lantai lengkung atau lingkaran. Contohnya adalah tari kecak. Tari kecak itu mereka membentuk lingkaran, kemudian ada penari-penari di tengah seperti itu.
yaitu contoh-contoh pola lantai. Kemudian ada ragam gerak. Nah, sebuah tarian bisa terlihat indah jika semua anggota badan berkolaborasi. Nah, contohnya ada ragam gerak kepala, ragam gerak mata. Kalau ragam gerak mata itu biasanya ciri khasnya ada di daerah Bali, contohnya tari pendet. Ada ragam gerak tangan. Ragam gerak tangan itu tangannya yang lebih aktif daripada tubuh-tubuh bagian lain. Itu ada tari merak misalnya. Kemudian ada ragam gerak kaki. Ragam gerak kaki itu adalah tari, misalnya tari yang ada di Papua. Tari-tari Papua itu banyak menggerakkan kaki, itu namanya ragam gerak kaki. Ya, itu contoh dari ragam gerak. Nah, itu dia pembahasan review PAT yang udah Miss sampaikan. Semoga anak-anak memahami semuanya. Tapi jika ada yang belum memahaminya, boleh kok bertanya langsung ke Miss. Boleh via WA, boleh via telepon misalnya. Gak apa-apa, nanti insya Allah Miss balas. Semoga anak-anak bisa jadi lebih mengerti. Jadi jangan ragu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, itu aja dari Miss. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.